Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirani Putri Dayani dari kelas DJFA. Saya akan membawakan materi tentang proyek peran masyarakat dalam mencegah radikalisme melalui dialog antaragama sebagai upaya mewujudkan masyarakat damai dan inklusif yang terkait dengan SDG 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Untuk latar belakang dari proyek ini, yaitu mengenai fenomena radikalisme di Indonesia masih menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas sosial. Faktor pemicu utamanya meliputi ketidakadilan sosial, polarisasi politik, penyalahgunaan ajaran agama, hingga harus disinformasi di ruang digital. Kekhawatiran ini semakin meningkat karena kelompok radikal aktif menyasar generasi muda melalui media sosial. Data BNPT di tahun 2022 menunjukkan bahwa remaja, perempuan, dan anak menjadi target utama sehingga upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan, melainkan juga harus menyentuh aspek sosial, budaya, dan edukasi. Salah satu strategi efektif adalah memperkuat dialog lintas agama dan budaya sebagai rekonsiliasi, edukasi, dan solidaritas. Inisiatif seperti Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di daerah maupun program internasional seperti Youth Solidarity Fund and Alliance of Civilization terbukti mendorong inklusi sosial dan mencegah berkembangnya paham ekstrem. Selain itu, pendidikan juga berperan penting melalui integrasi nilai toleransi, keberagaman, dan sikap kritis dari kurikulum. Dengan dukungan masyarakat, institusi dan lembaga pendidikan Indonesia dapat membangun ketahanan sosial yang sejalan dengan tujuan SDG 16, yaitu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu apa saja faktor penyebab munculnya paham radikalisme di tengah keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran masyarakat dalam mendorong terciptanya dialog antaragama yang damai dan inklusif, dan seberapa besar kontribusi keterlibatan warga dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah kehidupan yang beragam. Yang ketiga, apa peran pendidikan, baik formal maupun non-formal, dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan mencegah berkembangnya paham radikalisme di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mengapa dialog antaragama dan antar budaya penting dalam mencegah radikalisme. Yang kelima, mengapa radikalisme yang ditandai dengan intoleransi dan kekerasan dianggap berbahaya bagi perdamaian, dan apa dampaknya jika tidak segera dicegah. Dan yang keenam, apa saja bentuk atau contoh dialog antaragama yang dapat memperkuat toleransi dan solidaritas sosial di lingkungan sekitar. Untuk hasil temuan di lapangan dari proyek ini, berdasarkan wawancara dengan Sarah, Kayla, Mustafa, Haidar, Aurelia Selina, Feby, dan Angel, dialog antaragama dipandang penting sebagai sarana memperkuat toleransi, solidaritas, serta mencegah radikalisme. Bentuknya dapat berupa diskusi terbuka, kegiatan sosial bersama, hingga upaya memahami keyakinan masing-masing. Para narasumber menekankan bahwa dialog lintas agama dapat mengurangi prasangka, sementara pendidikan formal maupun non-formal memiliki peran besar dalam menanamkan nilai toleransi melalui guru, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal. Selain itu, masyarakat juga menjadi aktor penting dan dengan menumbuhkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Narasumber juga mengingatkan bahwa faktor pendorong radikalisme antara lain politik identitas, ketidakmerataan ekonomi, dan penyalahgunaan media sosial. Jika tidak dicegah, radikalisme dapat merusak kerukunan,
mengganggu stabilitas sosial, bahkan mengancam demokrasi serta pembangunan bangsa. Untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama itu adalah memperluas ruang dialog lintas agama, selanjutnya adalah mengingatkan pendidikan toleransi formal dan non formal, dan selanjutnya ada peran aktif masyarakat, yaitu sikap saling menghargai. Selanjutnya ada pemanfaatan media sosial untuk narasi yang damai. Dan yang terakhir adalah mengikuti forum dialog antar agama. Untuk bagian refleksi pribadi, melalui proyek ini, saya semakin memahami betapa pentingnya peran masyarakat dalam mendorong terciptanya dialog antar agama yang damai dan inklusif. Dari berbagai interaksi dan diskusi, saya belajar bahwa keterlibatan warga bukan hanya soal menghadiri kegiatan, tetapi juga membangun sikap saling menghargai di kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini memberi saya perspektif baru bahwa kerukunan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menghargai keberadaan makhluk hidup lain. Pengalaman ini mengubah cara pandang saya bahwa menjaga kerukunan tidak selalu memerlukan kebijakan besar, melainkan dapat dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Tantangan terberat adalah mempertahankan toleransi dan komunikasi terbuka di tengah perbedaan pandangan yang ada. Namun, saya kini percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi agen perdamaian jika mau mendengarkan, memahami, dan menghormati perbedaan tersebut. Saya berharap dapat terus berperan aktif dalam upaya menjaga kerukunan di masyarakat. Karena saya melihat bahwa kekuatan dialog dapat menjadi jembatan yang mempersatukan di tengah keberagaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.